Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Sulistiani. Saya dari program studi S1 Sastra Inggris dengan NPM 25111029. Saya di sini akan membahas tentang fikih munakahat. Arti dan hukum nikah. Nikah, menurut syara, melakukan sesuatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara lelaki dengan wanita untuk menghalalkan hubungan keduanya dengan sukarela dan persetujuan kedua belah pihak dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum nikah mabah atau boleh hukum mubah ini dapat berubah-ubah sesuai dengan keadaan. Sunnah dianjurkan orang yang ingin menikah mampu menikah dan mampu mengendalikan diri. Wajib itu diharuskan orang yang ingin menikah mampu menikah dan ia khawatir berbuat zina. Tujuan pernikahan sendiri yaitu untuk memperoleh rasa cinta dan kasih sayang yang benar, untuk memperoleh ketenangan dan kebahagiaan hidup, untuk memenuhi kebutuhan seksual secara sah dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat. Rukun nikah sendiri yaitu sah tidaknya pernikahan dilihat dari terpenuhi tidaknya rukun nikah. Yang pertama, ada calon suami. Dan yang kedua, ada calon istri. Yang ketiga, ada wali nikah. Dan yang keempat, 2 orang saksi. Dan yang seterusnya, ijab dan qabul. Siapa wali nikah itu? Wali nikah adalah orang yang terdekat dengan mempelai wanita, seperti ayah kandung mempelai wanita, kakek dari mempelai perempuan, saudara laki-laki yang seibu sebapak, saudara laki-laki yang sebapak saja, anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu atau sebapak, anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sebapak, saudara bapak yang laki-laki atau paman, dan anak laki-laki paman dari pihak syarat syahwali atau saksi nikah sendiri yaitu yang pertama Islam, dan yang kedua laki-laki, yang ketiga baligh atau sudah berumur minimal 15 tahun, berakal sehat, dan juga merdeka. Ijab qabul nikah. Ijab adalah ucapan wali mempelai wanita yang sedang menikahkan. Sedangkan qabul adalah jawaban mempelai laki-laki ketika menerima pernikahan. Wanita yang tidak boleh dinikahi yaitu saudara perempuan atau sesusuan. Wanita yang haram dinikahi karena sesusuan, ibu yang menyusui atau saudara perempuan yang sesusuan. Yang haram dinikahi karena hubungan perkawinan. Contohnya seperti anak tiri, istri dari
anak laki-laki atau menantu, baik sudah cerai maupun belum, mertua, dan ibu tiri. Kewajiban suami sendiri yang pertama, mencari nafkah untuk keluarga sesuai dengan kemampuan suami, memberikan perlindungan dan rasa aman terhadap keluarga, memberikan nafkah lahir batin dan kasih sayang pada istri dan anak, memberikan bimbingan, didikan, dan mengatur keluarganya supaya selamat, sejahtera dunia dan akhirat, berusaha menjadi kepala rumah tangga yang bijaksana. Tentunya ada juga kewajiban istri, yaitu taat dan patuh kepada perintah dan aturan suami, mengurus rumah tangga, seperti menyiapkan keperluan suami dan anak sebaik-baiknya. Berusaha menerima dengan ikhlas pemberian suami dan tidak meminta suatu di luar kemampuan suami. Jika istri akan puasa sunnah, harus ada izin dari suami, menjaga kehormatan dirinya dan berusaha untuk tampil cantik dan menyenangkan di depan suami. Berhias itu hanya untuk suami. Menjaga rahasia suami dan harta suami. Mengasuh dan mendidik, memberikan kasih sayang kepada anak. Hikmah menikah. Hikmah menikah. Menikah itu sunnah Rasul dan banyak hikmah. Menenteramkan batin, pikiran jernih, semangat bekerja tinggi, istiqomah, dan menambah khusyuk dalam ibadah. Menjauhkan diri dari perbuatan maksiat, memperluas tali silaturahmi, saling menyempurnakan. Hikmah pernikahan bagi yang menjalaninya yang pertama, menyelamatkan diri dari penyalahgunaan nafsu seksual. Yang kedua, sebagai wadah untuk ketentraman jiwa, cinta kasih sayang. Dan yang ketiga, sebagai wadah pembinaan tanggung jawab dalam keluarga. Hikmah pernikahan bagi masyarakat. Menyelamatkan masyarakat dari kemungkinan maraknya perzinahan, kaum perempuan memperoleh kewajaran dalam derajatnya di masyarakat, syiar Islam akan semakin berkembang. Menikah. Sebaiknya cepat menikah atau enggak ya? Gimana nih? Aduh. Pasti banyak pertanyaan seperti itu ya teman-teman. Hal-hal yang dapat melepaskan ikatan pernikahan. Yang pertama pastinya ada talak, fasa, hulu, li'an, ila, dan zihar, serta hadana. Talak sendiri yaitu perceraian, ialah lepasnya tali pernikahan suami istri dalam berumah tangga. Di sini ada macam-macam talak. Yang pertama talak roji'i, talak bain, dan selanjutnya ada idah. Idah adalah masa menunggu bagi seorang istri atau janda setelah terjadi perceraian. Tujuan masa idah yaitu memberi kesempatan berpikir pada keduanya untuk melanjutkan perceraian atau rujuk. Macam-macam masa idah. Bagi istri yang diceraikan suami dalam keadaan hamil, masa idahnya sampai dengan lahirnya anak dan sampai kering darah wiladahnya. Bagi istri yang ditinggal mati suaminya jika
tidak hamil, masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Bagi istri yang datang bulannya masih lancar, masa iddahnya 3 kali suci. Bagi istri atau janda yang sudah tidak datang bulan, masa iddahnya 3 bulan. Hak istri pada masa iddah. Yang pertama, bagi istri atau janda yang ditalak raj'ah, mereka berhak mendapat tempat, pakaian, dan nafkah pangan. Bagi istri atau janda yang ditalak bain, mereka hanya berhak mendapat tinggal. Di sini ada rujuk. Rujuk adalah kembalinya suami kepada bekas istrinya pada waktu masa iddah belum habis. Hukum rujuk itu mubah atau boleh dan dapat berubah sesuai dengan keadaan. Wajib yaitu bagi suami yang mempunyai istri lebih dari satu dan belum berlaku adil antara istrinya. Rukun rujuk itu ada beberapa. Di sini istri sudah pernah dicampuri. Dan yang kedua, yang dapat dirujuk istrinya yang ditalak raj'ah. Dan yang ketiga, masa iddahnya belum habis. Yang keempat, istri yang dirujuk itu tertentu jika suami menjatuhkan talak pada beberapa istrinya yang dirujuk hanya satu, maka rujuknya tidak sah. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.